Lama tonaye, lama prabu kepali di kuteni ada hari tahlau, karena tu wewa yang ngaramuri di alodomi gulodone di tagaru barulomi tolgu toba tulurului. Ina matohu dengan ngaramuri di kololi ay ejolela lah apa ina matohu ramai hari tahlau awena di ye tarai ikeje tuahu roherani lowe oni oha gereja di dilema tuahu jo raingati gereja rohewade nama tuahu mai ladima rangihelau nelai rope atona loromi gunadi one pe atolai Andara awena di amadi pedita Setiawan Tipologi Ester Teologia ngapake lipe ato awe hadang amarai Bandara Lihau Ibu kumuri rutangara aja helau ino helau ladi ma awe nadi ingati Habakuk wahu talu lilolo ehi papela due jetue la lilolo hingur na papela lilolo hingur hio ile kojara tanatuli awe nadi ingati Yohanes wahu hio lilolo lomi kalau ia ay ropeha eladi reti masmur lamingur kawahu lamingur na lilol due apela lilolo hingur apa lilo dole kojara tanatudi lilo doro herani nome apa ngahu lamingur apa lilo do andara kapekako dara pa dara jula kejole ladi due ngahu apa nuru Ilodo hominongi reng trilodo rani nome telungau pidumuru eralema tuahu di rotai awe lakolol iya ae lodo mawena di rengeti vokal group aireka vokal group kalitakum vokal group keluarga story vokal group paduan suara Barawa maidi lau maideo nelai tato rorema kolokku ina amatohu harele elema apengera tanatu di hari-hari ada jare di nelayu mujura di anedi Lorone di ropak elihau imane pato amadi pedita amadi ruwalarai maidi apole eraro kamari di eramero ludu rengeti lihau di la amadi atau rodo paro madina lama tonaye rubadeo domi abatu julede yole ana wewe wolo kiha kama jadi kakini para manuhiba dati made daure wawa nanti lugu hero mananyilu oke pure ai perimi hale mungi doke mile cara loko libataga rihudula doke jole ma murimada ina lairade amalai lulu tu ana lai leto apulai muri rati awe lohe lahe awe perihela ina amaroe ngani lohe takadika titu demai ladi mawewa jengar muri saliro doro rani nome lengahu panguru kue lihodaihi apela lihodaten
Karo iye menyaro wajideka tinga deo madara peheuju pe adedi jadi koe madara deo ama ana ngahenga negala do pe ara peloje murimada di era ne eruguji raiti betari tade edake nalua uye ruji pernah pelere helahu
sejarah netu di jami ae ade do agoria di dara buku Yohanes nomor keheo lilolo lemi. Yohanes nomor keheo lilolo lemi. Na era koya padani rayuawa donade yakene keleo rayuawa ne juga lodo ngetili lodo herani nama abang ahu lemi nuru opa roke ihi ngadua. Maidi ma iluru pada pamburi yaitu kini ala ludu kuratau di ta darai banda lada di mone ai higa ngakuha kumone ai hada ngaruba teking kelolo mona di rowi di ta ala pamburi jadi kini hede do tobo rowi ala ngaludu lugu harro ngamingilu yeta penazanga anak iya muji ngedau ihana di dokerihi penadanya muri rawi bihare ke muri dia tehubawe ne hadi be ronye di tapemo ri ra Yesus Kristus dolata jaliki para manuhiba gati madani bige jaliki tarado ema ke pada pamuri pada rana Yesus Kristus jadi aminga menangini amin.
Yesus woye natuya Yesus woye natuya Yesus woye natuya Emi hedo anu yari deo dojema ya tapepeke neli aga dara natu hari-hari do roi minahare kerihi daideo nga ihi rayuawa ya jaji tapepure me anono do mone mihane mijetera naduno do meno kaho nga ketera pano ado donara hedui nga herui tapulara dota abo murimada do peloro lilo do herani nome henguru itu udah urut suara banak.
deo pedo emi unto ni eta era pasurga langano. Bape kelode ngaramuri ina ama kedi petitu. Ewe di wajah muri pedutu di pedara deo di Mazmur lemi nguru ana di lolo due opena kanguru apa. Ajar rubawe nga yawo ya nga wo muri roi hari-hari dau jale kerupe ya. Ihinuru ihilawa jata jale kerupe ya dohelodo rai. Adara awe ta medau ya. Langa deoke neli pedara no dopekelode pamuri madaya. Dohelodo rai nane pekenyawo nelai mengi uya. Idairo tahede tehude beraga keya tahode taheleo aga nga pagaya. Aramara kena taludu ngati lai apa nga kerewe dot tao rowina. Bahedui heruya rimuri dota kire nga pereke. Mako ihi mu ihi lawa yado nuniani kiri dai keya nepe kapetoda ngamuri. Langa deoke neli pedara no do pekelode pamuri madaya. Itu watanga deo keya ne parahaja medau do keya. Epejaji ya penaja ngamuri do tapekakor ya. Roi muri kedoela mape hibe ya ngati lai made-mada. Moko ya nade do ieke takako bahe dapa deo. Sukalo do herani mamalami nguru aru roke due. Itu Thank you.
semuanya untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih. Ya baca tu telele di darah muri aja untuk muri. Arapagae nateran ola dili taramuri agnadi lima darah baga baga eo iram dara ramur magala avena di muri ge ke ina anu muri takai tatai hu banga due ni pedaruri nati mandari arapagae lagi muri ni akera kapenau pedere magarambu namadagi diri natuna numuri rumda kapagai ini jadi pedara muri apa roti tara lo ngai muri ne pedai atulara roti ule na kemu deroi muri ala kegara yang kurino mo kewene ni umur nama lagi sama teni pedara muri pedara awe pedara muri natu di awe nadi ketika rahapaku telu kau telu dilolo ahi ngadue ge dilolo hamurana apela henguru heo ambi hadi neli pedutu na peda ai lat kadita dua ami mangi dauda pile la deo hapaku dua ami mangi dauda pile la deo hapaku pedute kololi pe ahi ani Guri do Allah ke mama arange kololi jaramuri naga muri ramadau ya pure we nene anara ke veru tau kedelo nene para ke veru tau menara lua bubu henge we lua haja dai lua dengan madai atai tarange layan keragu ne adaya tarange ke ne kololi keragu ne kuri penyoroya hari-hari rui ami tahe koto ye keragu maera titu tapulara ngake tena ahe mate roya ne lodo hedui iromagae tadaka marai roai rotamele ke bie di umur namadaya amajile na aju ara tadomila aju ago tadomue saitun buledo apulara amajile ma narado kawie barangaa irai ilabo tahude tinarakada ye buledo lema hapi manarakada tapurara ya tahona kelele manara muri mengelunge manara deor wie lua helama natia deor putya rowie rui ngakadi deor taperue nekai ngakabajala ya deor wie kaya kajeli malete rui nare ne jauh ngada ba kudangamu Sungai mengeludara atu jauh dokter deno JPR peloje padara murimada di Uewanje. Uewanje, Uewanje, Uewanje. Awe tu vocal group Talitaku.
Terima kasih. Ina ama itu di hari. Elama tona iya. Elama tona iya. Lo. Bapak pedita permihi pepake li Jawa. Jadi doke pepake li hau. Pepake li hau ai mate kedi. Aku hari madaradahi. Jadi Bapak pedita permihi pakai li Jawa madara khotbah. Ya doke. Paksa Bapak pedita li hau maka khotbah mau pakai. Balik lamu. Biar oke, beda linyanya. Jadi izinkan pendeta untuk dalam khotbah, khusus dalam khotbah memakai bahasa Indonesia. Amin. Kau Bapak Mama? Amin. Jujur secara tidak sadar 2 minggu di bulan Mei sebagai bulan budaya yang ditetapkan oleh Sinode Gemit dan seluruh warga Gemit untuk kita ada di dalam kebudayaan kita. Bapak Pendeta memiliki 2 perasaan. Yang pertama tentu perasaan takut. Karena ada di Tanah Sabu, di Rejua yang mayoritas orang Rejua, maka pasti harus berbahasa Rejua. Tetapi 2 minggu ini saya berupaya untuk di dalam liturgi minimal di dalam khotbah saja berbahasa Indonesia. Kerinduan untuk bisa berbahasa Sabu, tapi bahaya. Jangan sampai bukan omong firman Tuhan, tapi maki Bapak Mama jemaat Tuhan yang ada di bawah. Karena memang bahasa Sabu itu agak setengah mati seperti bahasa Inggris. Tulis lain, baca lain. Berdepu huruf juga hanya beda satu-satu huruf. Misalnya telinga, salah ucap dalam bahasa Rejua, madege. Betul ado. Betul. Bahkan orang Rejua sendiri majelis kadang kalau berdoa dengan cepat, telinga bisa ucap barang lain. Oleh karena itu saya memilih untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan bahasa Indonesia agar supaya firman ini benar seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Tapi sebentar dilanjutkan dalam liturgi, pendeta akan usaha untuk pakai bahasa Sabu. Walaupun ke ayam toto jagong, tetapi bagaimana memaknai itu dengan baik. Ina amat tada di mana na tada do na tada do. Ya oke. Yang penting kita sadar bahwa mengikut Tuhan paling utama itu bagaimana hidup seturut dengan apa yang Ia kehendaki. Amin, Bapak Mama. Amin. Walaupun dalam hati Bapak Pendeta juga bangga. Sebagai orang Ambon yang ada di Tanah Rejua, Bapak Pendeta bangga. Bangga karena apa? Sebagai pendatang saya bisa belajar berbahasa Sabu. Saya bisa untuk bagaimana belajar mencintai kebudayaan orang Rejua. Tanah di mana saya diutus untuk melayani umat Tuhan di sini. Dan tidak kata dengan Bapak Mama kalau saya secara pribadi mau menilai. Karena tadi di Mazmur pujian juga jemaat sama ke ayam toto jagong kalau mau jujur. Karena memang omong bisa, tetapi baca itu agak sulit. Amin. Kau Bapak Mama? Amin. Jadi minggu ini kita belajar dari Habakuk 3 ayat 1 hingga ayat yang kedua, dilanjutkan dengan ayat 16 sampai ayatnya yang ke-19. Memang pada minggu ini ketika kita merenungkan firman Tuhan dari Habakuk, salah satu bacaan yang mungkin butuh tenaga lebih untuk membuka, mencari dan membacanya. Karena apa? Habakuk bukan seperti Matius, Markus, Lukas dan Yohanes yang hampir setiap saat kita baca, bahkan menjadi tolak ukur kebanyakan iman orang Kristen. Maka banyak orang Kristen kalau mau dilihat imannya itu sejauh mana, orang biasa bilang sejauh Matius, Markus, Lukas dan Yohanes. Tetapi untuk kitab-kitab yang lain yang ada di dalam Alkitab, begitu jarang umat Tuhan, bahkan kami para pendeta membuka dan membacanya serta merenungkannya. Seperti kitab yang kita renungkan hari ini, Habakuk. Bapak jemaat yang diberkati oleh Tuhan, Nabi Habakuk diutus untuk mewartakan tentang murka Allah kepada bangsa Yehuda dalam keadaan mereka yang benar-benar sangat sulit dalam masa penjajahan itu. Kalau kita baca di sini, Habakuk bahkan mengeluh dari ayatnya yang pertama hingga ayat pasalnya yang pertama hingga pasalnya yang kedua. Bagaimana seakan Tuhan tidak lagi peduli terhadap mereka. Dan sampai pada pasalnya yang ketiga, Nabi Habakuk sampai pada titik terendah, ia menaikkan doa kepada Allah.
Ia memohon agar kiranya kasih dan kemurahan Allah boleh nyata bagi mereka. Dan yang luar biasa di akhir dari pasal ini, ketika sepanjang pasal dalam kitab Habakuk ini pengeluhan dia terhadap Tuhan disampaikan. Pasal 3 ditutup dengan satu penyataan iman dari Habakuk, bahwa Tuhan itu benar baik adanya dalam segala keadaan. Amin. Inama. Amin. Dan itu iman yang harus dimiliki oleh Bapak Mama dan saya hingga sampai dengan saat ini. Jadi orang Kristen tidak tergantung keadaan, tidak tergantung situasi. Karena kalau kita mau sadar siapa kita dibanding Tuhan yang begitu besar dan luar biasa, sehingga dalam keadaan untuk mengikut Dia, terkadang kita terpengaruh keadaan, waktu, dan juga kehidupan kita. Kalau saat ada baik, kita akan ikut Tuhan. Tapi saat tidak baik, seringkali orang melupakan Tuhan. Atau kebalikan. Saat susah kita ingat Tuhan luar biasa. Tapi saat senang, sabar dulu. Kebanyakan orang Kristen ada dalam posisi seperti itu. Amin. Kau Bapak Ma? Amin. Amin timbang di dalam hati masing-masing. Sejauh mana kita mengerti seperti nabinya Nabi Habakuk yang datang kepada Tuhan dengan satu kesadaran bahwa Tuhan itu baik di dalam segala keadaan. Tidak ada bilang saat dapat berkat, dapat uang, baru Tuhan baik. Saat sakit, saat tidak ada berkat, maka Tuhan tidak baik. Kalau Tuhan yang kita imani seperti itu, mungkin Tuhan kita berbeda. Karena apa? Tuhan yang kita imani dan kita sembah tidak pernah berubah dari dahulu hingga kekal. Ia tidak pernah berubah dalam mengasihi umat manusia, Bapak Mama dan juga saya. Tetapi Tuhan tidak hanya mengasihi, Ia juga adil terhadap semua kita. Maka kita belajar dari bangsa Israel ketika mereka tidak hidup di dalam Tuhan. Tuhan bahkan memakai Babel untuk menegur mereka. Kalau mau tarik dalam kehidupan kita sekarang untuk gampang dipahami, orang Kristen yang bilang milik kepunyaan Kristus, yang seringkali hidup bergereja, yang tampaknya begitu rohani, satu ketika Tuhan pakai orang Jingitiu untuk ajar orang Herani di Rejua. Itu kira-kira kita perasaan karma. Tapi itu perlu direnungkan oleh pribadi kita masing-masing. Karena jangan sampai kita masih berlaku seperti bangsa Israel yang merupakan umat pilihan Tuhan, tetapi hidup tidak di dalam Tuhan. Habakuk menyadari bahwa kenapa Tuhan sampai memakai bangsa asing untuk menegur mereka. Tetapi sampai titik perenungan, Habakuk memeriksa diri dan juga umat Israel bahwa mereka bersalah meninggalkan Tuhan. Bagaimana kehidupan kita di Rejua? Berapa banyak kita yang herani? Berapa banyak kita yang bilang orang Kristen? Yang juga mungkin seringkali menghakimi sesama saudara kita Jingitiu. Begitu ketemu orang Jingitiu, kafir. Dalam ibadah, dalam persekutuan doa, dalam setiap doa kita seringkali bilang mereka kafir karena belum beragama. Itu yang seringkali ada di belakang kepala kita, bahwa kita milik kepunyaan Tuhan, dan orang yang belum Kristen, mereka tidak menjadi milik kepunyaan Tuhan. Kalau kita periksa kebenaran firman, seringkali bangsa asing, terutama Babel, dipakai oleh Tuhan untuk menegur umat Israel yang sombong di dalam kehidupan kerohanian mereka. Tuhan ingin bilang bahwa nilai dan harga sebagai milik kepunyaan Tuhan bukan untuk dibanggakan, tetapi untuk dihidupi. Amin. Kau Bapak Mama. Amin. Jadi kalau jadi orang Kristen bukan untuk buku dada beta Kristen, tapi dalam hidup, dalam perkataan, dalam pikiran kasih tunjuk bahwa kita benar-benar Kristen. Jangan hanya kelihatannya saja yang Kristen. Jangan hanya lewat baju yang rapi, pegang Alkitab yang besar seperti ini atau Alkitab mimbar, dan kemudian dia bilang dia Kristen. Jadi oke. Herani tidak hanya dilihat dari tampilan,
tetapi lewat sikap hidup, bahkan pikiran kita setiap hari. Bapak Pendeta pakai satu perumpamaan untuk kita mengerti secara baik. Ina ama tahu kuburan? Ada. Pernah lihat kuburan? Semua di sini pernah lihat. Kalau son pernah sebentar habis gereja minta izin ke keluarga Lowalu, kau lihat kuburan di sana ada. Dan itu mungkin lebih pas untuk kita lihat. Dua hal yang dapat kita pelajari dari bagaimana kita melihat di sekeliling kita, orang-orang keluarga yang kita kasihi mendahului kita. Kuburan itu mau buat gagah seperti apa, dia puisi di dalam tetap apa yang nama? Bangkai. Tetap bangkai, tetap jenazah. Orang Kristen jangan jadi seperti kuburan yang hanya di luar yang diupaya buat gagah, tetapi di dalam isinya bangkai. Orang Kristen tampilannya baik, isi dalamnya juga harus baik. Amin kok. Amin. Dia puisi dalam tidak tergantung orang dengar, orang lihat. Ada sapa di situ, ada sapa di sini. Baru dia terlihat rohani. Dia sendiri dalam kamar, bahkan di kamar mandi, dia tetap mempertanggungjawabkan kekristenan. Itu baru orang Kristen. Hanya sekarang kebanyakan kita Kristen tergantung waktu. Kalau Natal, Paskah, akhir tahun itu dia pun Kristen kadang overdosis. Kalau hari-hari gereja, baptis, sidi, nikah, itu tuh kadang Kristen overdosis. Sampai tadi Bapak Pendeta harus tunggu berapa menit karena cari kursi susah. Tapi momen-momen tertentu kekristenan serasa begitu wow, begitu luar biasa. Tetapi tunggu kalau minggu biasa. Apalagi minggu biasa itu dia bertepatan dengan panen, dengan harus ikat agar, dengan saat BLT, made kedi. Dia doke hari mau gereja. Amin, goy nama. Amin. Kristen jangan tergantung waktu. Ulang-ulang kita datang bersekutu di rumah Tuhan saat ini. Kita beribadah di Peniel Bogi dari tanggal 5 April tahun yang lalu. Ketika gereja ini ditimpa oleh seroja. Setelah itu semua bersusah hati. Bilang mau gereja kami butuh untuk diperbaiki. Tapi sampai hari kotong batola bahela sonda kursi. Karena gereja di sebelah masih begitu. Amin. Koi nama. Amin. Ada emuja. Emudeo. Jaga emuja. Mau pakai emosi. Mau soalnya kerja ya itu Bapak Pendeta perugi. Ini emudeo. Jaga emudeo, why do? Kemudian jalan heran ya. Tidak salah kah Bapak Mama? Mari kita renungkan secara baik. Jangan kita menjadi Kristen tergantung waktu. Saat saya butuh Tuhan maka saya Kristen. Saat saya tidak butuh Tuhan, sabar dulu. Habakuk memberi pencerahan pada kita saat ini. Bahwa ada saat di mana Tuhan pun akan mendidik kita dengan adil. Kalau kita tidak setia di dalam Dia, jangan heran kalau Tuhan lebih menyayangi dan memakai bangsa-bangsa di luar milik kepunyaan untuk menegur setiap umat milik kepunyaan. Makanya Bapak Pendeta juga tidak heran di Raijua lebih banyak nilai rohani yang Bapak Pendeta dapat dari orang Jimitiu dibanding kita sendiri, Bapak Mama dan saya sebagai orang Kristen. Apakah betul atau tidak? Satu hal Bapak Pendeta bagikan. 3 tahun lebih, tahun keempat yang Bapak Pendeta pelajari di Raijua, tiap kali acara adat dimanapun, tiap tahun pada saat musim tanam, Deo Raimo Neama pukul gong baru semua turun tanam. Daba itu cukup satu bersuara semua menuju ke tempat daba. Petuado inam. Petuado. Terus kita yang heran, yang bilang ikut Tuhan. Pendeta pedai loro-loro. Bilang dengar make. Balik belakang. Barsekat. Bahkan kadang para majelis berkhotbah pun kita lebih memilih pakai pipa paralon di telinga. Tusuk pipa paralon dari kiri tembus kanan. Jadi firman datang dia lurus dari sini tembus keluar piserdat, tidak sempat turun di sini.
Orang Herani tidak mau mendengar pemimpin ataupun orang yang ditunjuk untuk mengembalakan. Orang Jingitiu, pemimpinnya omong dia dengar. Yang lebih meneladani apa yang Kristus inginkan, Herani atau Jingitiu? Mama jawab di dalam hati. Orang Jingitiu ada adat apapun, acara apapun, mereka akan bagi daging. Kalabara, bagi dengan luar biasa. Di mana tempat orang datang pasti bagi. Orang Herani bikin acara, lu ada masalah dengan bete undang. Betu ada. Terus buku dada bilang Herani. Cara hidup kita belum tentu lebih Kristen dari orang Jingitiu. Mungkin secara nilai, secara apa yang kita berikan pada mereka, bahwa mereka belum mengenal Tuhan, tetapi hidup mereka lebih banyak menunjukkan mereka paham tentang Tuhan. Sehingga mereka tidak dapat menyebut dan memperkatakan nama. Ini menjadi salah satu yang harus kita renungkan terus menerus. Agar apa yang disampaikan Habakuk di dalam ayatnya yang ke-16 hingga ayatnya yang ke-19. Apapun keadaan kita sebagai umat pilihan Allah, menghadapi tantangan apapun, keadaan apapun, kita tidak akan meninggalkan Tuhan yang kita imani. Keadaan itu baik atau tidak baik, apakah pohon ara itu berbunga ataupun tidak, tidak pernah lebih berharga daripada janji Allah. Amin. Kau Bapak Mama? Amin. Amin. Kau? Amin. Jadi depung gampangnya pulang kita merenung masing-masing. Sejauh mana kita benar telah menjadi Kristen. Bulan Mei ditetapkan Majelis Sinode sebagai bulan budaya. Karena gereja peduli dengan kebudayaan. Di seluruh daerah tidak ada gereja datang lebih dahulu budaya. Yang guru orang pasti lebih paham ini. Gereja agama datang, justru datang bertemu dengan kebudayaan. Bahkan agama Kristen dibawa oleh orang luar, bukan berasal dari kebudayaan kita. Maka itu gereja sadar bahwa tugas gereja bukan memusuhi kebudayaan, tetapi hidup di dalamnya dan memberi terang kasih Kristus di dalam pemaknaan sebuah kebudayaan. Sekali lagi ini diajarkan bagi Bapak Mama dan saya, kita tahu diri. Siapa kita di dalam hidup. Tapi memang anehnya kebudayaan mulai bergeser. Kebudayaan dalam tanda kutip tempat di mana, kebiasaan di mana kita lah. Tadi di belakang Bapak Pendeta berpengumuman, ina ama yang pakai dan higi, buka buang sendal di sepatu. Separuh memang buka, ma dalam hati Tuhan yang tahu. Padahal Bapak Pendeta minta untuk buka, untuk kita kembali belajar. Bahwa dulu bagaimana orang memaknai mereka memakai sarung dan selimut dengan tanpa alas kaki, untuk bagaimana bersentuhan dengan tanah sebagai asal dan pemberi kehidupan. Maka inama yang hobi foto, kalau pina mata, orang sende foto dan pakai pantofel dengan sendal. Sende pakai. Orang sekarang foto priwet nikah di Kupang, kalau pakai pakaian adat, pakai ini apa? Sendal sepatu. Tapi nanti giliran omong, iba pendeta itu kan dulu, kotong sekarang sudah mampu beli petu mengana. Dai petu. Tapi mari kita renungkan secara baik. Tadi dalam bahasa Sabu di liturgi saja kita ucap macam ayam toto jago. Itu kira-kira kenapa? Minggu lalu Bapak Pendeta sudah sampaikan di Lokomilu. Karena orang Sabu sekarang lebih hobi makan kerai Jawa dibanding kerai kita. Makan sorghum perut sakit, Pak Edo. Tapi beras Makassar turun ini hari beberapa ton habis memang. Lidah tidak pernah kena lagi sorghum dan hanya kena beras. Maka ucap bahasa Sabu tafeo kiri kanan. Berapa banyak orang Raijua yang sakit lambung karena mulut tidak mau lagi makan gula sabu. Yang dia mau just jus, extra jus, kuku bima dan lain sebagainya. Itu hal paling sederhana. Bapak Pendeta petu make. Dari hal yang paling kecil kita belajar. Amin. Amin. Jadi jangan kasih salah perkembangan Bapak Mama yang ada di dalam perkembangan dunia.
Bukan perkembangan itu yang menguasai bab mama. Kalau perkembangan dunia membawa mama kehilangan identitas, maka akan sama seperti bangsa Israel. Identitas mereka adalah umat pilihan Allah, tetapi karena iko arus, maka meninggalkan Tuhan. Orang Rejua harus bangga di dalam kebudayaannya, di dalam identitasnya. Kalau bukan Ina Ama yang jaga kebudayaan Rejua, siapa lagi yang mau jaga? Mau harap orang Ambon, mau harap orang Rote, ada Om Yes dan Bab Sode, atau mau harap orang Momere Bab Dio? Kasihan. Minggu pertama liturgi Bogi dalam bahasa Sabu yang edit itu orang Ambon dan Momere, Bab Pendeta dengan Bab Dio. Maka di situ majelis kami cari kata tidak dapat. Maka kami sepakat taruh di situ Ina Ama Maja. Ina Ama dari orang yang tukang tipu, Maja itu. Itu karena Ambon dan Momere yang edit. Tapi kami berupaya menjaga kebudayaan Rejua. Karena orang Rejua terkesan tidak lagi mau hidup di dalam kebudayaan. Betul atau tidak Bap Mama timbang? Majelis Sinode sebagai lembaga gereja memberi perhatian penuh kepada kebudayaan. Maka meminta kita melewati bulan Mei dengan pemaknaan akan kebudayaan. Minggu kedua di Jemaat Rejua Dida kita belajar tentang arti dari Daba. Yang seharusnya di liturgi ini diminta untuk kita bagaimana menghidupi Daba itu dalam terang Kristen. Tapi ya memang Rejua Dida khusus Bogi ukuran kota untuk Rejua Dida bagi saya. Karena mungkin kota jadi sudah tidak bisa lagi terlalu diatur dan diomong. Pendeta omong nanti yang penting pi gereja. Pi gereja itu bukan tergantung sarung selimut, tergantung hati Bang Pendeta. Betul. Yang paling utama hati. Tapi hati yang tidak mau mendengar hamba Tuhan, itu hati mana mungkin dia dekat dengan Tuhan. Bukan dengar setiap pati prohi, dengar hamba Tuhan. Amin Bang Mama. Amin. Sederhananya seperti itu. Karena sarung selimut untuk ukuran timur, untuk Sabu, Rejua punya yang paling mahal. Barang mahal penuh makna, tapi suruh pakai susah setengah mati. Tapi tunggu kalau ada yang live dan buka barang baru RB. Celana kaki botol, celana umpan, rok, span, daster. Ini hari mama dong kaki tangan, bagatal memang. Harus sampai. Padahal itu barang itu dari luar sana yang mau datang. Tapi ini hari itu lebih dicari dibanding sarung dan selimut. Mungkin terkesan sederhana, tapi tanpa sadar kita dicabut keluar dari kebudayaan. Sama seperti bangsa Israel, di mana Habakuk mengeluh terhadap kehidupan mereka. Mereka tidak tertanam kuat kepada identitas mereka sebagai umat pilihan Allah, karena terlalu mengikuti tawaran di sekeliling mereka. Amin, Bapak Mama. Amin. Kalau suka pakai celana kaki botol, sekalian pakai botol di kaki. Sederhananya kan begitu, namanya. Yang paling parah lagi Bapak Mama yang Bapak Pendeta lihat di sini. Orang kalau dia suka pakai selimut tapi dia sambung dengan celana panjang yang lewat selimut tambah de pantofel. Dong pikir gagah. Coba lihat Bapak di kaca berpakai. Tuhan ampun Suhabo higi celana panjang dan dalam pantofel lagi. Oh, itu dia jalan bangga luar biasa. Jujur Bapak Mama saya ketika jadi pendeta di sini ikut sidang sinode di Paulus, gereja Paulus, sidang gereja terbesar. Saat suruh bilang pakai selimut dan sarung, Bapak Pendeta pakai selimut tanpa alas kaki. Dan ternyata Pak Gub sendiri, Pak Victor bilang ini dulu baru betul. Oh, itu saat Bapak Pendeta ke sayap kaget muncul. Ini hari pendeta lain yang ada pakai sarung dan selimut tapi celana panjang. Oh, mulai tarik kiri, tarik kanan. Ya memang karena apa yang tidak pas untuk disamakan, kita paksa untuk menyamakan. Amin Bapak Mama. Amin. Itu dari hal yang sederhana. Tak usah omong hal yang jauh-jauh. Belajar setia dulu dengan hal-hal kecil. Tak usah omong bilang hidup itu harus benar ikut Tuhan, jauh dari dosa. Kalau sudah memahami untuk bagaimana tidak mencampur adukan budaya, campur dosa dengan apa yang Tuhan kehendaki, pasti kau tahu deh. Menutup khotbah ini ada hal yang paling menarik di Rejua.
bahkan di daerah-daerah yang lain ketika memaknai bulan budaya ini. Yang tugas untuk tenun, sarung, dan selimut siapa? Laki-laki atau perempuan? Oh benar. Berapa banyak perempuan sekarang yang tahu tenun? Hudi. Hitung dan jari. Tapi budaya tenun kita orang di luar, orang Jerman, orang Belanda, sementara belajar menjadi mata pelajaran. Jangan heran kalau kemudian kaget nonton TV orang bisa tenun di luar. Kotong yang punya koto son tahu tenun. Baik kok hanya son tahu tenun inam. Dia susone tahu tenun tanpa rasa bersalah, tanpa rasa minder. Dia potong, jahit, bikin jadi rok. Sarung yang mahal dia potong, bikin jadi rok span. Baru dia gagah mati punya. Kerja son tahu, bikin rusak nomor 1. Betul. Di bulan budaya dan memaknai kebudayaan ini, hal-hal seperti itu harus kita ingat. Jadi mama-mama, nona-nona yang soleh tahu tenun, jangan bikin rusak itu kain. Coba kalau bisa tenun, nah dia dipotong, nah orang bilang nanti asitu dia tenun ulang. Ini dia susun tenun, dia angkat potong sesuka hati. Bersamantar pakai dengan sepatu haken yang 9 cm. Jalan di Raya Jua sini aspal sama ketai kambing, yang di sini aspal, di sini sonde, haken 9 cm. Habis gagal ukuran kebanyakan orang begitu. Dari hal sederhana ini kita dapat mengerti, tanpa sadar kita tercabut dari apa yang Tuhan kehendaki. Amin. Kau Bapak Mama. Amin. Sekali lagi saya sebagai orang asing yang ada di Raya Jua begitu mencintai kebudayaan Bapak Mama. Tidak usah menilai budaya yang lain. Mulai dari hal-hal yang sederhana. Kalau sarung dan selimut sudah dianggap sebagai barang yang hanya dipakai saat ada orang mati, tanpa sadar kebudayaan kita, kita mau bilang bahwa kebudayaan kita menjurus kepada kematian dan kepunahan. Bangsa Israel yang melupakan identitas mereka, pada akhirnya datang dan mengeluh kepada Tuhan. Orang Raya Jua hanya dapat memahami Kristus, kehendaknya di dalam kebudayaan. Jangan kenal Kristus yang orang lain bawa. Kenallah Kristus menurut apa yang kita pahami. Bersaudaralah dengan sesama kita jingiti untuk menunjukkan bahwa kita benar Kristus. Amin Bapak Mama. Amin. Amin Bapak Mama. Amin. Soalnya kalau kita orang herani benci orang jingiti itu kotong lebih dari Tuhan. Buka Alkitab dan baca. Tuhan kalau bertamu itu pipe mengucuke rumah, di perempuan yang bersinah, di orang yang menarik pajak berlebihan. Pokoknya orang-orang yang menurut ukuran manusia ahli Taurat tidak baik, itu yang Tuhan pikir. Terus kotong hamba Tuhan mulai tarik diri dari orang yang bilang hidup tidak di dalam Tuhan. Lebih mulai besok angkat sudah jadi Tuhan bagi diri sendiri. Kalau Tuhan kita sama, kita akan berupaya untuk hidup meneladani Dia. Jika Tuhan mengasihi orang-orang yang tidak hidup di dalam Dia, maka siapa Bapak Mama dan saya sehingga tidak mau mengasihi Dia? Amin kok. Amin. Amin kok. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita. Itu vokal grup Daraamu Edita. Matandi.
Terima kasih. Nama dan lo cerita itu. Ira hari di Nepali benau nga hari-hari do parhaja pahari-hari era nga awe jaketera nelua meno nga parhaja di pedutu lilodo herani nome due ngahu aru nguru roke ehi hopela telu. Orang iloe menjadi. Oh itu vokal grup Rati apa? Ngati meleaki di kama utalu ilo henguru. Ago ene henguru para he ngati oha unumu la tara amudeo ni era teru nenga apa amuya ya luce via ne video mone oha liru ngare bawa. Ake deta boke via di tuata liru take pure mangin mu dorihi di tobo. Mai wedi na baca na tubara pa ba ko ama padara era ro mo gala ama ke pue mangi nganale kana tudi dai kene awe kana tudi padara